orang yang seringkali sengaja mengikuti dan mengejar perhatian, komen makhluk, dan lain-lain, ini makin hilang keikhlasan pada mereka. Makin besar kebuka pintu syaitan untuk ngewas-wasin mereka. Tuh, dibikin mereka pede dan yakin di atas kebatilannya. Kenapa? Karena terjauhkan dari nilai keikhlasan. Maka awas nih, poin inti. Ikhlas itu di antara poin besar, nilai besar keimanan yang menjadi benteng dari was-was. Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, materi kajian i'tikaf malam ini sebagaimana dijanjikan kita berbicara tentang waswasah, ya, was-was, ya. Was-was, bahayanya, sebab-sebabnya, dan solusinya. Ya, materi telah kita terjemahkan, oleh tim, dan sebagian mungkin pegang materinya. Nanti sambil dibenerin kalau ada yang keliru, ya. Materi ini disampaikan hakikatnya dari muhadharah Syekh Dr. Aziz bin Farhan Al-Anazi hafizahullah. Kami lihat materi ini baik sebagai nasihat untuk kami dan untuk ikhwah semuanya, maka kita bawakan insyaallah agar kita sama-sama bisa mengambil faidahnya, ya, untuk kehidupan kita insyaallah. Baik, bismillah. Setelah Syekh Aziz Farhan hafizahullah membuka dengan mukaddimahnya, dengan khutbatul hajah, kemudian beliau hafizahullah berkata, "Ikhwani wa akhwati, Rabbuna jalla wa ala khalaqal khalqa wa ja'ala min sunnatihi al-kauniyah al-qadariyah fihimul ibtila." Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaannya, dan kemudian Allah menjadikan yang menjadi hukum alamnya atau sunnah kauniyahnya pada para makhluknya tersebut harus adanya ibtila, harus adanya ujian, ya, yang para makhluknya alami. Dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, menerangkan banyak hal ini di dalam banyak firman-Nya. Di antaranya Alif Lam Mim, hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengaku berkata bahwa kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah ini tidak diuji, ya. Walaqad fattanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh telah kami fitnah, yakni telah kami uji orang-orang yang beriman sebelum mereka terdahulu, ya. Yang dengan ujian itu akan tampak mana orang-orang yang imannya shadiq, tulus, ya. Mana orang-orang yang imannya kadzib, dusta. Hanya dusta yang dikatakan lidahnya aja, ya. Allah pun Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin." Sungguh kami akan menimpakan bala kepada kalian, yakni menguji kalian dengan perkara-perkara, yakni perkara-perkara yang tidak diharapkan manusia untuk terjadi pada kehidupannya, tapi itu akan Allah jadikan pada kalian. Di antaranya dari khauf, teror, ketakutan. Nah, ya, itu bala yang paling besar. Ya. Kemudian wal ju', kemudian rasa lapar. Kemudian naqsim minal amwal, kefakiran, kekurangan harta.
Wal anfus wath thamarat, demikian juga kurangnya buah-buahan yang ada, yang tersedia. Wa basyyiris sabirin, dan terimalah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yakni menghadapi ujian-ujian tersebut. Yaitu mereka alladzin idza asabathum musibah, mereka yang apabila ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kelak kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang senantiasa Allah bersalawat ke atas mereka. Ya, yakni Allah menyanjung mereka. Salawat Allah kepada hamba, ya, ini sanjungannya. Salat hamba kepada Allah, salat artinya doa. Ya. Mereka lah yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat ke atas mereka, melimpahkan rahmatnya ke atas mereka, dan mereka lah orang-orang yang senantiasa berada di atas hidayah. Wa yaqul jalla wa ala, dan demikian juga Allah berfirman, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Sungguh kami akan menguji kalian dengan perkara-perkara yang buruk, juga dengan perkara-perkara yang baik. Tuh, yakni ujian yang Allah timpakan bukan hanya dengan kemalangan, tapi juga dengan bentuk-bentuk nikmat yang kita kenal dengan nama istidraj. Ya, sungguh kami akan uji kalian dengan syarr, yakni dengan hal-hal yang buruk, dan dengan khair, dengan hal-hal yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian kelak kembali. Allah pun berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Demikianlah kami timpakan bala ke atas mereka dengan hasanat, dengan hal-hal yang baik, was sayyi'at, juga dengan hal-hal yang buruk yang tidak diharapkan seseorang di dalam kehidupannya. La'allahum yarji'un. Semua itu agar mereka kembali. yakni di antara tujuan Allah menimpakan bala demikian adalah agar seorang hamba semakin mengingat dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi SAW menjelaskan bahwasanya para ahli iman hakikatnya mereka adalah ahli ibtila, yakni para orang-orang yang banyak ditimpakan bala. Yakni semakin kental kadar keimanan pada diri seseorang, maka semakin banyak bala yang Allah timpakan ke atasnya. Ya. Ahlul iman, ahlul ibtila. Dari situ Nabi SAW berkata, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang dari situ Nabi bersabda SAW, manusia yang paling syadid, paling berat ujiannya adalah justru para nabi, yakni orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsummal amsal fal amsal. Semakin level keimanan seseorang lebih tinggi mendekati para nabi, maka semakin tinggi, semakin berat ujian yang menimpa mereka. Ya. Yubtala al-mar'u ala hasabi dini. Demikian hadisnya selanjutnya, di mana setiap individu Allah akan timpakan bala ke atas mereka sesuai dengan kadar kekuatan beragama mereka. Demikian rahmat Allah. Allah Maha tahu sebatas apa kekuatan agamamu, dan Allah tak akan menimpakan kepada manusia apa-apa yang di luar kuasanya, di luar kemampuannya. Maka hakikatnya setiap ujian yang kita hadapi, kalau memang beneran qadha udah terjadi ke atas kita, maka Allah Maha tahu berarti kita mampu melalui hal tersebut dengan cara yang diridhoinya. Ya, sebesar apapun ujian tersebut, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena yubtalal mar'u ala hasabi dini. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang disampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan demikian juga gaya Allah ketika mencintai seorang hamba. Allah mencintai seorang hamba, justru tidak hamba tersebut diulur dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Justru dia harus curiga. Seseorang yang diulur dengan limpahan kenikmatan duniawi, justru dia harus mulai curiga pada diri, oh, something wrong.
Karena gaya Allah dalam mencintai hamba, justru ketika Allah mencintai seorang hamba, malah ditimpakan bala kepada hamba tersebut. Allah Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan asaba minhu atau ibtalahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah timpakan kepadanya bala. Ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Inna 'idzamal jaza ma'idhamil bala." Tuh, sesungguhnya ganjaran, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ganjaran reward yang besar itu hanya datang seiring dengan ujian yang besar. Sesungguhnya reward yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya datang seiring dengan ganjaran yang seiring dengan bala yang besar. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Hadhihi sunnah kauniyah. Demikianlah sifatnya sunnah kauniyah. Bahasa kita qadarullah kauniyah. Bahasa kita law of nature, apa? Hukum alam lah, ya. Demikian memang Allah jadikan pada alam semestanya. Ya. Pada para hambanya. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada seorang hamba pun yang bisa menemukan pengganti atau melarikan diri dari sunnatullah tersebut. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, ya. Wa min jumlah hadhil ibtila'at, dan di antara bentuk bala-bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, ya. Di antara bentuk di antara bala-bala yang Allah timpakan. Bala-bala ini bukan yang kita pakai buat buka puasa, bukan, ya. Di antara bentuk musibah-musibah yang Allah timpakan pada para hambanya, banyak bentuknya, ya. Ya. Ini nggak selalu Anda bacakan Arabnya, ya. Kadang Anda langsung terjemahkan. Kalau yang yang dijual ada Indonesianya kan, udah ada terjemahannya kan, ya kan? Nah, bisa sambil dibaca lah kalau mau. Di antaranya adalah amrad, ya, bentuknya ada amrad, askam atau adwa. Bentuknya adalah sakit, ya, bentuk-bentuk sakit. Di antara yang Allah timpakan sebagai bentuk balanya kepada makhluknya adalah sakit, disease, penyakit-penyakit, ya. Allati yata'arrad lahal khalq, yang seringkali dialami oleh para makhluk, ya. Wahiya ala anwa wa adrad, dan bentuknya banyak. Jenis sakit-sakit tersebut banyak. Di antaranya bisa amrad badaniyah, bisa jadi di antaranya sakit-sakit yang sifatnya fisik. Ada amrad ruhiyah, ada sakit-sakit yang sifatnya psikis. Ya. Wa minha amrad qalbiyah, atau sakit-sakit yang sifatnya penyakit hati. Penyakit hati, ya. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain mimma huwa ma'lum ladan nas, sebagaimana para manusia mengenal hal tersebut. Inilah kira-kira penyakit-penyakit yang tidaklah seorang manusia selamat, bahkan seorang nabi yang diutus atau seorang hamba yang saleh pastilah mendapati hal demikian. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala tersebut juga kepada para nabi. Ya, demikian yang kita kenal misal Ayub alaihi salam, ya. Dia tertimpa balaan aziman, dia terkena penyakit yang luar biasa, sampai sakitnya ini sampai membuat dia ditinggalkan oleh kaumnya, ditinggalkan oleh keluarganya, oleh anak dan istrinya, sehingga dia bersendiri. Oke, sehingga dia bersendiri. Ini kisahnya Ayub alaihi salam, akhirnya menjadi seringkali kata mutiara atau patokan di dalam kesabaran. Setelah semua itu, Ayub alaihissalam berkata, Rabbi inni massani ad-dur, ya Allah, aku dicolek masih oleh darar. Bukan ahlakani, bukan dihancurkan, enggak, cuma dicolek oleh darar. Wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Adapun kabar-kabar bahwa Ayub alaihissalam terkena penyakit kulit dan lain-lain yang kalau dia sujud rontok katanya, kotoran-kotoran dan bakteri, terus dia ambil lagi, dia balikin lagi. Nah, ini kabar-kabar yang enggak sahih. Dia yang kabar yang paling kuat menggambarkan sakitnya Ayub alaihissalam adalah dia
terkena marid yang aq'adathu ala firashi, yang membuat dia lumpuh dan nggak bisa kemana-mana, ya, di kasurnya gitu, sampai ditinggalkan oleh seluruh keluarganya, ya. Wa min jumlatil amrad al-waswas. Nah, demikian juga di antara bentuk sakit-sakit yang Allah timpakan kepada para hamba adalah was-was, ya, was-was. Allati hiya maudhu' muhadaratna, yang menjadi tema perkuliahan kita pada kali ini. Al-wasawis wal khatarat allati tarid 'ala al-qulub wal arwah. Ya. Was-was dan ide-ide yang seringkali sampai masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam hati kita. Ya. Ini di antara bentuk bala, di antara bentuk sakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para hambanya. Waswas atau waswasah, ya, itu diambil di dalam bahasa Arab dari kata waswasa yuwaswisu. Secara bahasa, pengertiannya dulu. Waswasa yuwaswisu, artinya bisik-bisik. Dari situ alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikan di hati para manusia, syaitan. Waswasa. Bisik-bisik dibilang waswasa karena orang bisik-bisik nggak jauh, suaranya nggak lepas dari waw sama sin. Dari situ di bahasa Arab jadi waswasa, yuwaswisa. Demikian bahasa Arab kesempurnaan yang sering kita sampaikan, ya. Nggak ada bahasa yang lebih indah daripada bahasa Arab. Waswasa yuwaswisu, artinya apa? Bisikan. Huwa asluhu as-saut al-khafi. Aslinya adalah bentuk suara yang samar. Fal waswas hadithun nafas wa harakatuha wa dhirabuha. Adapun waswas di sini maksudnya adalah hadithun nafas, yakni ide-ide yang muncul di dalam diri kita seringkali, wa dhirabuha, yang membawa idhrab, membawa keraguan. Membawa keraguan. Sebagian ulama berkata, al-waswasah la ta'ti illa fi syarr wasu. Hakikatnya waswas demikian tidaklah datang kecuali membawa keburukan dan hal-hal yang sifatnya negatif. Ya. Lidzalik yuwaswas al-insan fi umur laysat hiya min qibail at-ta'ah. Dari situlah para manusia seringkali terkena waswas di dalam perkara-perkara yang hakikatnya bukan bentuk ketaatan. Bukan bentuk ketaatan. Li'ajli hadza lam yaj'al Rabbuna jalla wa 'ala al-waswas min jumlah at-ta'at wal ibadat. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan waswas demikian sebagai bentuk ketaatan atau sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amara jalla wa 'ala bil isti'adzah minha. Yang ada justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan darinya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk memohon perlindungan darinya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya waswas hakikatnya adalah sesuatu yang tidak mengandung nilai kebaikan sama sekali, ya. Dan bahwasanya itu adalah bentuk sakit di antara banyak bentuk penyakit yang dialami oleh para manusia di dalam kehidupannya. Maka yang wajib adalah agar seseorang menepisnya dengan cara-cara yang syar'i, ya. Dengan cara-cara yang syar'i. Maksudnya apa? Ketika seseorang mengikuti waswasnya, hakikatnya itu adalah bisikan syaitan, kalaupun di dalam ibadahnya. Oke? Seseorang mengikuti waswasnya di dalam ibadahnya, keraguan-keraguannya ketika yang dia ngalah dan dia ikuti keraguannya tersebut di dalam ibadahnya, seringkali manusia mengira itu adalah bentuk ketaatan dan kewaraan. Masya Allah enggak? Iya enggak? Padahal hakikatnya itu adalah keburukan yang luar biasa, keburukan yang murni, itu pure, itu sesuatu yang murni negatif. Oke? Namun manusia mengira itu adalah mungkin di antara bentuk kemasya Allah tabarakallahu. Iya kan?
Situ lihat seseorang, Allah, Allah, Allah. Awam ngelihatnya, Masya Allah. Oke? Padahal hakikatnya itu bisikan syaitan, itu keburukan, nggak mungkin ada was-was sebagai bentuk ketaatan dan ibadah, nggak mungkin. Oke? Ini karena ide-ide, nanti dijelaskan. Ide-ide bahwasanya niat untuk melakukan sholat mesti hadir seiring ketika seseorang mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu sambil meniatkan, ini sholatku. Nggak dapat nih, nggak bareng tuh. Gitu. Allah, begitu jauh. Dia kira dia lagi bertakwa kepada Allah. Hakikatnya dia lagi diayun sama diemong sama setan. Ya? Wal muta'ammil fil waswas allati tusib al-insan, dan orang yang mengamati fenomena waswas demikian yang mengenai para manusia, yajid masadirha thalatha. Mereka akan temukan sumber waswas ini dari 3 hal. Sumber waswas itu ada tiga hal. Ya. Sumber waswas ada 3 hal. Masdar al-awwal, sumber yang pertama adalah an-nafsul ammarah bisu. Jiwanya sendiri yang emang udah terlalu dominan padanya keburukan, sehingga udah otomatis jiwanya sendiri mengajak kepada keburukan. Nih, nafsul ammarah bisu nih, kalau kita mau jelaskan sedikit. Jadi, kalau seseorang berbuat maksiat digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang berbuat maksiat mulai 1 titik hitam di hatinya. Nggih? Dia maksiat lagi 1 titik hitam di hatinya. Kalau misalnya dia tobat, kecongkel tuh titik hitam, noda hitam itu kecongkel, kebuang. Tapi orang nggak istighfar, nggak tobat, hitam itu terus memenuhi hatinya. Oke? Hitam itu terus akan memenuhi hatinya. Akhirnya kesisalah cuma 2 jenis hati nanti. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam di hadisnya fitnah itu, Hudzaifah bin Yaman, ingat pernah kita sampaikan juga di sini. Akhirnya tersisa 2 jenis hati. Hati yang aswad murbad, hati yang hitam keleng. Kalkuz mujakhia, hitam kayak alas panci. Alas panci itu hitam kereng. Oke? Wa qalbul abyad, atau hati yang putih. Hati putih ini tegar, teguh, sebagaimana sofa, sebagaimana reef, batu-batu karang. La tadurruhu fitan. Itu fitnah, ombak gelombang sebesar apapun dia nggak bakal pecah. Oke? Ini gambaran psikologi manusia disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis fitnah. Ini yang sampaikan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika pada saat itu Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayyukum sami'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fitnah? Siapa di antara kalian yang pernah dengar Rasul berbicara tentang fitnah? Ada yang berkata, fitnatur rajul fi ahli, yakni fitnah seseorang pada keluarganya, wahai Amirul Mukminin, fi jarih, atau pada tetangganya, yakni maksiat-maksiat yang dilakukan seseorang. Oke, demi keluarganya atau kepada keluarganya atau kepada kezaliman teknis praktis. Itu bukan. Kata Umar, bukan itu. Itu tukaffiruhas salat. Kalau dosa yang kayak gitu, fitnah yang kayak gitu mah beres, ketebus sama sholat, puasa. Ya ini ibadah hakikatnya menghapuskan dosa-dosa teknis demikian. Tapi fitnah allati tamuju maujal bahr. Tapi gambaran fitnah yang waktu itu Rasul gambarkan itu gelombangnya sebagaimana gelombang yang ada di lautan. Allahu Akbar. Fitnah. Oke? Tsunami. Oke? Nah di situ Hudzaifah yang ngomong, aku yang mendengarnya Amirul Mukminin. Dia ceritakan fitnah. Ya, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah ditimpakan pada hati manusia sebagaimana tembari kalau tikar apa namanya? Sulaman-sulaman? Anyaman tuh, sulaman-sulaman, tembikar, tembari. Sebagaimana tembikar ditimpakan ya, selembar
selembar ditimpakan kepada para manusia, sehelai. Ayyu qalbin asyrabatha, hati manapun yang menyerap fitnah tersebut, nukitat fi nuktah sauda, maka akan muncul noda hitam. Ayyu qalbin angkaraha, tapi hati mana yang mengingkari fitnah tersebut, nukitat fi nuktah bayda, maka akan muncul tanda putih di hatinya. Okay? Sehingga akhirnya ujungnya para manusia hatinya ini cuma dua jenis. Entah hati yang hitam kereng, kalkus mujakhaya, kayak pantat panci, atau hati yang putih. Kayak apa? Kayak sofa. Nah, hati ini tegar, kayak sofa. Sofa ini kayak batu karang, karena ngomongin gelombang lautan. La tadurruhu fitan. Itu enggak goyang, ketimpa fitnah sebesar apapun, madamatis samawati wal ardh, selama masih ada langit dan bumi. Ya? Betul. Ini yang Allah bilang, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yakdzibun. Ran ala qulubihim. Ran itu noda itu. Oke? Hal-hal yang mereka dustakan, seruan-seruan Rasul yang mereka dustakan itu membawakan noda pada hati mereka. Sunnah yang mereka ingkari atau tauhid yang diserukan Rasul yang mereka ingkari itu membawakan noda pada hati mereka. Ya, itu maksudnya. Nah, oke, kembali ke pembahasan kita. Adapun yang dimaksud dengan an-nafsul ammarah bisu adalah yang hitamnya udah dominan akhirnya. Jiwa-jiwa yang nggak perlu lagi akhirnya digoda oleh syaitan untuk melakukan kemaksiatan. Awalnya setiap manusia pasti berada titik awalnya netral, bersih, iya kan? Kullu maulud yulad ala fitrah, mesti jiwa manusia itu benar. Oke? Kemudian ijtalathum syayatin, kemudian digodalah sama syaitan, diseret sama syaitan. Yani beberapa digoda syaitan, ngalah lagi, digoda syaitan, ngalah lagi, digoda syaitan, ngalah lagi. Nah, semakin dominanlah hitam tersebut di hatinya sampai level akhirnya dia nggak usah digodain lagi sama syaitan, udah otomatis dia akan melakukan kemungkaran. Itu an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang udah dengan otomatis mengajak kepada keburukan. Itu jiwa-jiwa yang udah lulus dari madrasah syaitaniyah, university syaitani, come loud sometimes. Oke? Kayak Fir'aun itu begitu. Sampai level akhirnya syaitan pun minder darinya. Ketika dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, syaitan pun kaget. Dia kata, ini berani gila Fir'aun. Gue gak godain dia sampai situ padahal. Syaitan pun sampai minder dan salute him. Sampai level demikian. Itu an-nafsul ammarah bisu'u. Ini juga jawaban di Ramadan. Bukankah Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam di Ramadan ini sufidat asyayatin, para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu maksudnya apa? Akhirnya yang bertugas untuk menggoda dan menggiring manusia kepada keburukan, nggak bisa menjalankan piketnya karena mereka dibelenggu, begitu kan? Iya nggak? Mereka punya piketnya di jalan, ada piketnya itu, nggak bisa menjalankan tugasnya. Tapi kenapa kita lihat kok masih banyak kemungkaran? Orang-orang nggak puasa tanpa malu, mereka di pinggir jalan dan lain-lain udah lagi nggak malu. Bukankah para syaitan dibelenggu? Kenapa itu terjadi? Karena mereka udah lulus dari madrasahnya setan. Nggak usah lagi digoda sama setan. Itu diantara jawabannya. Ya, telah terbentuk an-nafsul ammarah bisu. Bisu, jiwa yang dengan otomatis mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Ya. Di antaranya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah ciptakan para manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh jiwanya. Sungguh kami lebih dekat kepada mereka, yakni kepada para manusia daripada hablil warid, daripada tali urat nadinya sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Sungguh aku tidaklah mensucikan diriku. yakni tidaklah aku mengatakan bahwa diriku suci. Sesungguhnya yang namanya jiwa itu memiliki kadar ammarah bisu. Ya, memiliki kadar keburukan demikian, ya.
illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang dirahmati oleh Rabbku. Ya. Itu sumber pertama yang akhirnya terjadi was-was pada diri manusia. Apa tadi kita bilang? An-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang dengan otomatis menyeru, mengajak kepada keburukan. Wathani, sumber kedua, syaitanul jinni, syaitan al-jinni. Syaitan dari golongan jin. Ya. Walidzalika iblis wa junuduh yuwaswisuna li bani Adam. Dari situ iblis dan para bala tentaranya, mereka senantiasa membisikkan was-was ini ke hati para anak-anak Adam. Wala yakhfakum ma hasal li Adam, tidak, sebagaimana kalian ketahui apa yang terjadi pada Adamnya sendiri alaihi salam. Hina masyam iblis, ketika iblis mencium, ya, kalbah, mencium dari hatinya, fawajad bi annahu aradal khulud, dan iblis bisa mendapatkan, yakni bisa menangkap bahwa Adam hatinya ingin keabadian, hatinya menginginkan kehidupan yang abadi. Iblis mencium itu dari hatinya Adam, minat itu dari hatinya Adam alaihis salam. Kehidupan yang ada fi hadhil jannah, di surganya Allah tersebut, ya. Fawaswasa ilaihi, maka disitulah masuk lewat jalur itu iblis. Diwaswasin, dibisikin oleh iblis alaihi laknatullah kepada Adam. Fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma wurriya anhuma min sawatihima. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, maka syaitan pun membisikkan kepada mereka berdua, ya, dengan sesuatu yang akan berdampak pada akhirnya tertampakkannya aurat mereka. Akhirnya apa yang menutupi mereka selama ini yang Allah janjikan bagi mereka, bahwa mereka akan mendapatkan nikmat makanan dan pakaian di surga, akhirnya hilang dari mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahidna ila Adam min qabl." Sungguh kami telah pesankan kepada Adam. Kami telah tekankan pesan kepada Adam. Fanasi, namun Adam alaihi salam melupakan pesan tersebut, walam najid lahu azma. Dan kami tidak menemukan pada Adam tekad yang kuat untuk memegang pesan tersebut. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam alaihi salam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Ya. Iblis mengingkari dan menolak untuk sujud kepada Adam. Faqulna ya Adam, kami pun berkata, wahai Adam, inna hadza aduwwun lak, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu, yakni iblis ini musuhmu, syaitan ini musuhmu. Wali zaujik, demikian juga bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Maka jangan sampai dia, iblis, berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga sehingga kalian akan hidup sengsara. Ya. Ya, ini udah dipesenin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihis salam. Innalaka alla tajua' fiha wala ta'ra. Pokoknya semua kebutuhanmu di surga akan dipenuhi. Maknanya gitu. Kau takkan kelaparan dan kau takkan telanjang. Ya. Wa annaka la tadhma fiha wala tadha. Kau takkan merasakan dahaga di dalam surga dan kau takkan kepanasan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Namun kemudian syaitan membisikkan kepada Adam. Qala ya Adam, syaitan berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld. Maukah kau aku tunjukkan kepada sebuah pohon khuld, pohon keabadian. Ya. Wa mulk la yabla, dan sebuah kerajaan yang takkan pernah sirna. Ya, ini kerajaan yang abadi. Nah, iblis mencium minat itu pada Adam alaihissalam. Dia menginginkan keabadian di surga itu. Ya, iblis memberikan seolah-olah memberikan solusi bagi Adam alaihissalam. Bahkan iblis bersumpah kepada Adam bahwasanya
Aku nasehatin tuh, nasihat Masya Allah nggak? Aku nih nasehatin aja, seolah-olah mau memberikan kebaikan untuk Adam alaihissalam. Ya, li'annahu syam qalba Adam. Kenapa demikian? Karena iblis udah mencium pada hati Adam. Wajad Adam lamma ra'a hadhil jannah al-fayha wal bustan al-azim habba al-khulud fiha. Iblis menemukan bahwasanya Adam ketika melihat surga yang begitu indah dan taman-taman yang begitu agung di dalam surga, Adam menginginkan untuk abadi di dalam surga. Fa'atahu min hadzal tariq. Akhirnya iblis mendatangi Adam dari jalur situ, dari jalur minatnya Adam alaihissalam. Walidzalik masdar al-waswas al-kabir huwa syaitan. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa kunci atau sumber waswas yang paling utama hakikatnya ada pada syaitan, ya, iblis yang emang udah dia bersumpah la uhwiyanna ibadak. Dia bersumpah kepada Allah, aku akan menyimpangkan hamba-hambamu. Tuh, emang udah sumpahnya iblis alaihi laknatullah. Ya. Sumpahnya untuk menyimpangkan anak-anak Adam alaihis salam, menjauhkan mereka dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ats-tsalits, yang ketiga, sumber waswas yang ketiga. Syayatin al-ins, syaitan-syaitan manusia. Oh. Syaitan manusia, ini yang kita bilang setan. Oke? Jadi an-nafsul ammarah bisu, kemudian syayatinul jin, syaitan dari golongan jin, sama syayatinul ins, syaitan dari golongan manusia. Manusia-manusia lingkungan sosial yang mengajak ke arah keburukan, yang mengajak ke arah kecelakaan. Ya? Yang mengajak ke arah penyimpangan. Ya? Allah Jalla wa'ala sama ba'dal ins syayatin. Allah menamai sebagian manusia dengan gelar syaitan. Allah menggelarinya. Minal jinnati wannas. Dari golongan syaitan, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Qala Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Para syaitan jin dan syaitan manusia, di mana mereka saling mewahyukan satu sama lain, yakni sharing. Okay? Zukhrufal qaul. Perkataan yang benar-benar mereka hiasi indah, hakikatnya batil. Hakikatnya batil, yakni ide-ide keburukan, ide-ide kesesatan, tapi yang udah mereka bikin package-nya memikat dan baik, mulia, gitu. Ini yang dibilang talbisul iblis. Mereka saling mewahyukan satu sama lain zukhrufal qaul, ya, kata-kata yang telah dihias luar biasa ghurura, sebagai bentuk tipu daya mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa." Demikianlah kami jadikan juga musuh bagi setiap nabi. Syayatinal ins wal jin, dari golongan syaitan jin ataupun syaitan manusia. Allah berfirman demikian, berarti memang sebagian manusia digelari syaitan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Syaitan nih secara bahasa maknanya lebih ke arah marad, ya, rebel. Syaitan itu secara bahasa, ya. Faminal insi ma huwa fihi syaitanuhu, yani min jinsi syaitanihi iblis fayuwaswis. Walidzalik qad yakun madat asyarr 'inda ba'di bani Adam qawiyyah jiddan. Nah, pada para manusia nih, baik syaitannya nih, syaitan yang ada pada diri manusia masing-masing, okay? Itu bisa jadi langsung iblis sendiri yang yang turun tangan menggodanya, okay? Maka bisa kita temukan di antara manusia ada potensi yang keburukan pada mereka tuh lebih besar, jauh lebih besar. Karena iblis sendiri nih yang turun tangan godain dia nih. Iya kan? Pernah kita kisahkan ada di Al-Ghada, ya? Kisah hiwar dengan iblis. Pengakuan iblis, kisah pengakuan iblis ada di Al-Ghada, ya. Dari situ dapat kita temukan di antara individu manusia
Ada yang potensi keburukan pada dirinya itu begitu kuat. Mathal kathir minan nas, rubbama waswasa ilaihi insiyun faja'alahu fi wasat al-jahim. Waqra'u in syi'tum qaulallahi azza wa jalla. Di antara manusia ada yang membisik-bisikan. Membisik-bisikan kepada manusia yang lain, kepada sahibnya. Sebuah nilai yang kalau diikutin, bisa-bisa akhirnya kebawa mereka berdua di neraka. Seorang manusia bisa jadi membisikkan pada orang lain, pada individu yang lain, sebuah nilai yang akhirnya membawa mereka berdua ke neraka. Ya, kalau kau mau mendapatkan kisah demikian, kau bisa baca firman Allah Subhanahu wa taala. Hina ma hasal hiwar baina sadiqain. Ketika terjadi diskusi, ketika terjadi conversation, pembicaraan di antara dua orang sadiq, dua orang kawan dekat. Dua orang kawan dekat. Oke? Yaqul li sahibihi fid dunya, di mana seseorang berkata kepada sahibnya dulu di dunia, kepada teman dekatnya waktu di dunia itu. Oke? Allah bercerita nih, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia ngintip ke neraka, ternyata dia temukan teman dekatnya ini ada di tengah neraka. Ada di dalam neraka. Oh, berarti dia di mana nih? Di surga. Tapi dilihat nih temennya ada di neraka nih. Nih. Qal tallahi in kitta la turdin. Dia berkata, demi Allah kau hampir saja mencelakakanku. Begitu. Ya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat Allah atasku, yakni menyelamatkanku, tidak mendengar seruan dan ajakanmu, niscaya aku termasuk orang yang diseret juga ada di neraka sekarang bersamamu. Ya? Afama nahnu bimayyitain? Bukankah kita tidak akan pernah mati? Ya? Illa mautatan al-ula, kecuali kematian kita yang pertama aja. Maksudnya kematian yang di dunia. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Bukankah kemudian kita akan diazab, yakni abadi di dalam azab neraka. Ya, ini cerita tentang dua orang sadiq, dua orang teman baik yang satunya akhirnya masuk surga, yang satu masuk neraka. Ya. Kan ya'ti ila sahibi yaqul tusaddiq fi yaum akhir, yakni ini sahabatnya membawakan ya akidah-akidah yang buruk atau penyimpangan, mengajarkan keburukan. Misalnya gitu. Bener, ente percaya sama hari akhir nanti tuh. Dia ngomong begitu sama teman dekatnya tuh. Nggih? Yurid alaihi wa yudkhil alaihi wa yuqarqir fi udhuni. Terus dia membawakan nilai-nilai keburukan dan membisikkan nilai-nilai keburukan, penyimpangan, kekufuran di telinga kawannya ini. Wa yuhawil ayuhattim al-iman. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menghancurkan nilai keimanan alladzi fi qalbihi, yang berada di hati sahabatnya ini. Tuh. Ya, maka di antara nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala pada anak-anaknya Adam ini, oke? Diberikannya dia lingkungan sosial yang baik, yang mengajarkannya, mengajaknya kepada nilai tauhid, kepada nilai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada manhaj yang hak. Wallah, itu nikmat besar, lingkungan sosial yang baik itu. Bitanah, ya, lingkungan sosial itu bitanah. Ya. Hadza indahu minal iman, sementara sahabatnya ini memiliki kadar keimanan alladzi mana'ahu wa janab hadza sahib, yang menyelamatkan dia dan akhirnya membuatnya menjauhkan sahabat yang buruk ini, kawan yang buruk tersebut. Ya. Walidzalika yujad unas atqiya wa kanu ala khair fa faj'ah wa idza bihim yanqusuna ala aqabihim. Maka dari situ seringkali kita temui orang-orang yang mungkin terlihat bertakwa, Masya Allah, okay? Mereka berada di atas kebaikan, tiba-tiba kita melihat mereka terbalik kondisinya. Wasababu dzalika syaitan insi. Seringkali yang menjadi penyebab terbaliknya kondisi orang tersebut adalah syaitan dari golongan manusia itu. Min syayatinil ins, dari golongan manusia. Qarqar fi udhunih bisyubhah, yang membisikkan ke dalam hatinya sebuah syubhat. Fa'alaqat fi qalbi,
sehingga subhat tersebut nyangkut di dalam hatinya, famastata'al khalas minhu, sehingga dia tak mampu menyelamatkan diri dari subhat tersebut. Ya, ahli bid'ah. Faham? Ya, faham kalian illahnya kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi dan tidak duduk di majelisnya ahli? Faham? ولذلك إذا تأملنا في هذه المصادر الثلاثة وجدنا بأنها هي السبب لهذه الوسواس. Ya, kalau kita perhatikan kondisi fenomena yang terjadi dari was-was, yang terjadi pada para manusia, kita akan temukan ternyata sumbernya itu dari 3 hal tersebut. Ya, hakikatnya ikhwati rahimakumullah, itulah makanya kenapa manusia ini makhluk sosial. Oke? Karena begitu mudah terwarnai lingkungan sosial. Iya kan? Lihat hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu bani Adam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap baby yang dilahirkan ini, mereka dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yakni Islam. Fitrah yakni Islam, di atas keislaman, di atas tauhid. Oke? Di atas sunnah. Fitrahnya manusia begitu. Fa abawah, tapi kedua orang tuanya lah akhirnya yang merubahnya dari fitrahnya ini. Entah yuhawwidani, entah made him Jewish, menjadikannya menjadi Yahudi, atau yunassirani, atau membuatnya menjadi Nasrani, atau yumajjisani, atau membuatnya menjadi Majusi. Ini maksudnya lagi gambarin apa tuh Rasulullah SAW? Betapa lingkungan sosial itu begitu efektif mewarnai manusia, kalau perlu merubah manusia dari fitrah aslinya. Dan di antara lingkungan sosial yang paling efektif mewarnai jiwa seorang hamba, didikan kedua orang tua. No. Lu didikin apa sama anak lu? Tuh lihat, kedua orang tuanya. Iya kan? Bahkan di Sahih Muslim itu, Nabi SAW sampai menjelaskan luar biasa, kelembutan hati, kesabaran itu ada pada para penggembala kambing. Kekerasan hati, kesombongan ada pada para penggembala onta dan kuda. Maknanya demikian Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Apa urusannya urusan hati sama kambing, sama onta, sama kuda? Syekh Utsaimin rahimahullah waktu itu baca syarahnya nih hadis ini. Karena saking manusia terpengaruh oleh lingkungan sosialnya. Bahkan hewan yang biasa dia bergaul dengannya, dia ketularan sifatnya. No. Onta dan kuda adalah makhluk yang memiliki kekerasan dan kemudian kebanggaan dan kesombongan. Tidakkah kau lihat mereka busungkan? Demikian. Onta dan kuda tuh. Nah, orang sering bermuamalah sama itu, dia terkena sifat itu. Nah, kesabaran dan lain-lain, yakni kambing. Kenapa? Makhluk yang lemah. Makhluk yang nggak peduli yang lain ikut dia apa enggak. Kambing ini nggak ada leadership. Nggak ada leadership. Masing-masing punya ide. Dia nggak peduli yang lain mau ikut apa enggak. Jadi untuk ngangon kambing perlu skill lebih sabar. Beda sama bebek. Bebek no. Iya kan? Kalau ngangon bebek diarahin leadernya, terus yang lain ikut kuak. Begitu kan? Mau sapi, mau apapun gitu ada leadernya. Oke? Kambing masing-masing punya ide. Nanti tahan yang ini lompat sono, yang ini ke sono, yang ini nyeruduk ente. Sehingga untuk ngatur dia perlu skill lebih, perlu kesabaran lebih. Sehingga orang kalau udah mature dia ngurus kambing, insya Allah dia memiliki kesabaran lebih di lingkungan sosialnya, di dalam kehidupannya. Maka dari situ, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun Allah utus kecuali pasti mereka pernah mengalami ngangon kambing. Luar biasa, lihat agama mana yang lain yang ternyata menggambarkan psikologi sejauh itu, sains, semua bentuk sains, di antaranya hal ini psikologi. Agama mana yang sekeren ini? Agama yang datang dari langit, agama yang sempurna. Ya.
Demikian maksudnya. Maka sekali lagi, alhamdulillah di antara nikmat besar Allah ke atas para hambanya adalah ketika Allah menjadikan bantuan atau penjagaan bagi para hamba tersebut dengan ditakdirkannya baginya lingkungan sosial yang baik, dijauhkannya darinya orang-orang yang akan membawakan keburukan darinya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Wal waswasah ikhwani wa akhwati la yaslam minha ahad. Hakikatnya waswas demikian ikhwan sama akhwat, tidaklah ada seorang individu pun yang selamat darinya. Lakinnaha taqwa inda unas wa tad'uf inda unas. Tapi waswas tersebut bisa jadi pada sebagian individu menguat, pada sebagian individu lain lemah waswas tersebut. Jadi setiap individu punya itu, cuman kadarnya beda-beda. Ala qadri ma indahum minal iman, sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada diri mereka. Taqwa Allah azza wa jalla wal ilmu syar'i wal istiqamah ala sirat al mustaqim, ya. Sesuai dengan kadar keimanan, kadar ketakwaan kepada Allah dan kadar ilmu syar'i yang dimiliki dan kadar keistiqomahan seorang hamba di atas jalan yang lurus. Wal akhdhi bil huda al qawim alladhi bayyanahu Allah jalla wa ala fi kitabih. Ya, tergantung kadar sejauh apa dia mengambil petunjuk yang benar yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam kitabnya. Maka dari situ para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan the best generation ever, best human being ever. Ya, para manusia-manusia terbaik setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum sendiri, mereka masalimu min hadhil wiswasa, mereka tidak selamat juga dari was-was begini mah. Tiap individu punya jatah perangnya masing-masing. Ya? Syaitan ketika melihat para sahabat, i'tallat syajarat imanihim, pohon keimanan yang ada di dalam hati mereka nih semakin besar dan tinggi, yakni kadar keimanan yang ada pada para sahabat semakin dominan. Inza'aj, mereka nggak betah ngelihat itu. Syaitan nggak betah tuh ngelihat anak Adam keimanannya bagus, nggak terima tuh dia, bete ya, bete. Fa'atalahum bijuyush minal wasawis. Syaitan pun datang membawakan para tentara-tentara was-was. Wa alqa alaihim suham min hadhihi talbisat, mereka melemparkan panah-panahnya ya melalui tipu daya yang dibisikkannya. Lakin sakhratul iman, tapi batu keimanan, batu besar keimanan, allati ala sudurihim, yang berada di dalam dada mereka, tatahattam alaiha suhamu syaitan. Itu membuat panah-panah para syaitan tersebut terpatahkan. Wa wasawis syaitan, membuat was-was syaitan tersebut pun tertepis, ya. Maka dari situ sampai seseorang berkata, jangan sampai seseorang berkata, kenapa aku sampaikan hal demikian, maksud Syekh. Jangan sampai seseorang yang terkena was-was berpikir bahwasanya bi annani anal wahid alladzi ja'atnil waswasa, aku nih cuman aku doang nih yang kena was-was begini. Jangan. You're not alone. Jangan sampai seseorang rendah diri dan kemudian merasa bahwasanya dia doang yang digoda, diwaswasin syaitan sejauh ini. Aku lulahu la, aku katakan padanya sekali-kali tidak. Ya. Al-waswasah la yaslam minha ahad lakinnaha taqwa inda unas wa tad'uf inda akhar. Sungguh waswas tersebut tidaklah ada seorang manusia pun yang selamat, tapi memang kadarnya beda-beda. Pada beberapa individu kadarnya menguat, pada beberapa individu lain lemah kadar waswasnya. Bil qadar alladhi yamtalikuhu minal iman wa tauhid, sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh hamba tersebut dari nilai keimanan, tauhid, takwa, ilmu syar'i, dan dari pengetahuan mereka akan cara-cara untuk mengatasi was-was tersebut dan tidak menyerah padanya. Walidzalik al-waswasah, maka dari situ waswas
tudrab fi judhur al-bashariyah. Sekali lagi kami tegaskan bahwa was-was itu ada di akarnya manusia sejak zaman awalnya manusia. Seperti Adam alaihi salam, ya, Abul Bashariyah, bapaknya para manusia, waswasa ilaihi syaitan. Tidakkah kita lihat dia juga diwaswasin sama syaitan? Qal ya Adam, syaitan berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulk la yabla. Wahai Adam, maukah kau aku tunjukkan kepada pohon keabadian dan sebuah kerajaan yang takkan fana? Ya, tidakkah kita lihat maksudnya apa? Was-was ini udah fitrah manusia sejak awal ada hal tersebut. Maka jangan seseorang berkecil hati ketika terkena hal tersebut. Yani optimisme, ya. Optimisme sangat diperlukan untuk seseorang yang menghadapi was-was demikian. Jangan dia mengecil hati atau merasa rendah diri karena dia mengalami hal tersebut. Itu hal pertama yang harus disadari oleh orang yang terkena was-was, ya. Maka itulah sekali lagi sumber-sumber waswasah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya syaitan adalah musuh kita. Ya. Dan juga bahwasanya terdapat musuh kita dari golongan manusia juga. Nah, bagaimana sekarang kita menepis serangan musuh-musuh tersebut? Ya. Iqra'u hadza fi surah Fussilat. Maka bacalah dari surat Fussilat. Yaqulu jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Sungguh tidaklah sama good deed, yakni tindakan baik dengan tindakan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik. Ya, yakni keburukan yang diperbuat oleh orang kepadamu, justru balaslah dengan kebaikan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Niscaya seseorang yang antara engkau dengan mereka terdapat permusuhan akan berubah menjadi seolah-olah dia adalah orang yang wali hamim, seorang yang sangat loyal padamu. Ya. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Sungguh tidak dapat menerapkan nilai demikian kecuali orang yang memang benar-benar bersabar. Wa may yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidaklah dapat menerapkan nilai demikian kecuali mereka yang memiliki keuntungan yang sangat besar, yakni taufik untuk bersabar menghadapi musuh segitunya, gitu. Ya. Itu tadi Allah lagi berbicara tentang bagaimana menyikapi syaitan dari golongan manusia. Oke? Keburukan yang mereka timpakan, ajakkan padamu, balas justru dengan kebaikan yang kau bawakan bagi mereka. Itu tadi tips dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Wa imma yanzaghannaka syaitan yanzaghannaka minasyaitani nazgun, dan adapun apabila syaitan menggodamu. Nah, ini ngadepin syaitan dari golongan jin. Ya, musuh dari golongan jin. Syaitan membisikkan padamu keburukan, ya. Dendamkah atau keraguan atau penyimpangan, fasta'iz billah, maka bersegeralah beristi'adzah. Yakni katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya tuh di dogma kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. yakni para hamba-hamba yang memohon perlindungan kepada Allah, Allah mendengarnya. Ya, nggak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari situ dapat kita tangkap bahwa di hadapan manusia terdapat dua musuh. Ya, selain yang tadi kita katakan, ada musuh ketiga, yaitu musuh yang berada di dalam dirinya sendiri. Tapi dua musuh ini, dua musuh yang kita hadapi sifatnya eksternal ini, adu syaitani wa adu insi, baik dari golongan jin ataupun golongan manusia. Amma al-adu al-insi, adapun musuh dari golongan manusia, maka Allah Jalla wa Ala ya, mengarahkan kita untuk melawannya dengan mudarah, yakni dengan sikap mudarah. Mudarah yakni mengayun, ngayun. Ya. Bahasa lainnya bahasa basi. Ya.
Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ya potongan ayat yang awal tadi, ya, apabila di antara engkau dengannya, yakni dengan seseorang terdapat permusuhan, itu berubah mereka akan menjadi seperti seseorang yang sangat setia loyal padamu, waliyun hamim. Nah, ya. Amma al-adu asyaitani, ya, dengan apa? Merubah mereka tuh, menyikapi mereka dengan apa? Ya, jangan kau balas keburukan yang mereka bawakan padamu dengan keburukan, tapi justru bawakan kebaikan kepada mereka. Berubahlah mereka akan menjadi seperti orang yang justru sangat sayang dan sangat loyal, setia kepadamu. Ini tips dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi permusuhan, ya, dengan manusia. Ya. Kalaupun tidak mutlak, yakni banyak juga manusia-manusia yang dibayain malah nambah ngelunjak, dibagi hati minta polo. Ya. Adapun musuh dari golongan syaitan, falamma kana mukhtafiyan, ketika musuh tersebut sifatnya hidden, tersembunyi dari kita, la narah, kita tidak bisa melihatnya. Wala yumkin lana musana'atah, dan gak mungkin juga kita berbasa-basi mengayun syaitan. Gak mungkin kan? Waqad a'lanal ada, dan jelas-jelasan lagi dia telah mengumumkan dan mengibarkan panji permusuhan mundul kidam, sejak zaman awal, ya, kepada para manusia. Waqsama bi'izzatillah la yughwiyanna bani Adam ajma'in, dan mereka telah bersumpah dengan keagungan Allah, sungguh mereka akan menyimpangkan seluruh anak-anak Adam. Nah, menyikapi musuh demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melawannya bil isti'adzah billah, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, min syarrih, dari keburukannya, wa kaidih, dari tipu dayanya, wa nafathih wa nafkhih, dari tiupan lirihnya atau tiupan jelasnya, wa waswasatih, dan dari waswas, dari bisikannya. Ya. Yani kalau setan iblis mah udah nggak bisa ente ayun, ya, nggak bisa ente bagi hadiah, ya kan? Rasul berkata tahadu tahabu, salinglah kalian berbagi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencinta. Hadiah ini akan menimbulkan rasa terapi. Oke? Tapi kalau musuh manusia, yang kita hadapi bisa demikian. Kita berikan dia, balas mereka keburukan mereka dengan kebaikan, dengan hadiah-hadiah dan lain-lain. Oke, mungkin bisa treatment demikian. Tapi kalau syaitan, jin, syaitan, ins, mereka udah punya tugas emang, dan mereka udah bersumpah untuk menunaikan tugas yang nggak bisa juga kita treatment, yakni kita perlakukan godaan dan serangan mereka nih, upaya mereka, tipu daya mereka, makar mereka dengan cara yang sama ketika kita menghadapi para manusia. Beda cerita, ya, udah nggak kelihatan. Riwayat Imam Ahmad itu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sendiri cerita, untung nih rahmat Allah gede buat kita, untung rahmat Allah begitu luas untuk kita tuh. Lihat, Nabi cerita, qala iblis berkata, ya Rabb wa izzatik, wahai Rabb, demi keagunganmu, la abrah ughwi ibadak, sungguh aku takkan berhenti, aku akan terus menyimpangkan hamba-hambamu, madama arwahuhum fi ajzadihim, selama ruh-ruh mereka, yakni selama nyawa mereka masih berada di dalam fisik mereka, yakni selama manusia masih hidup, aku bersumpah dengan keagunganmu ya Rabb, aku akan terus menggoda dan menyimpangkan mereka. Sumpahnya iblis nih, serem nggak? Faqala Rabb Azza wa Jal, Allah pun Subhanahu wa ta'ala menjawab kepada iblis, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la azal aghfir lahum mastaghfaruni, aku pun akan terus memberikan ampunanku bagi mereka selama mereka masih memohon ampunannya padaku. Mentok nggak sebenarnya? Mentok nggak sebenarnya untuk makar dia? Buat para hamba yang senantiasa sadar untuk beristighfar dan bertaubat. Mentok udah makar dia. Ya. Lidzalika qal, dari situ Allah berfirman untuk menghadapi musuh yang ini, imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Nah, ketika syaitan mulai menggodamu, membisikkanmu, menohokmu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu jalla wa ala bayyana lana bi anna syaitan adu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya syaitan tersebut memang musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa." Lihat, 2 poin yang Allah tegaskan. Sesungguhnya syaitan ini beneran musuh buat kalian. Dan kemudian perlakukanlah mereka sebagaimana musuh. Oke? Ada 2 bagian. Pertama apa? Penegasan dari Allah bahwa syaitan adalah musuh. Yang kedua apa? Treat them as your enemy. Perlakukanlah mereka sebagai musuhmu. Tapi sayangnya nih, al-ajib, anna jami'an nas, bahwasanya kebanyakan para manusia, mereka mengetahui bahwasanya syaitan itu musuh. Ya, mereka menerapkan ayat yang pertama, bahwasanya syaitan itu musuh. Mereka tahu. Tapi ma ya'malun fil ghalib bisyatri tsani. Tapi umumnya mereka nggak mau menerapkan bagian kedua dari ayat tersebut. Fattakhidhuhu aduwwa. Perlakukan mereka sebagai musuh. Mereka nggak mau tuh, nggak mengamalkan itu. Mereka tahu bahwa syaitan adalah musuh, sebagaimana Allah kabarkan. Iya. Tapi ketika Allah kabarkan, perlakukan mereka sebagai musuh, nah itu mereka nggak mau terapin. Ya. Ya. Yaqul jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni?" Apakah kau menjadikannya dan keturunan-keturunannya sebagai para wali-wali lain selainku? Wa hum lakum adu, padahal mereka jelas-jelas musuh kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Ya, sungguh betapa buruknya ganti Tuhan bagi orang-orang yang zalim tersebut. Yani mereka menggantikan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifat yang mulia dan sempurna, menggantikan posisi itu dengan makhluk-makhluk lain. Ya? Yang bahkan udah jelas memusuhi mereka. Katsirun minan nas ittakhadha syaitan waliyan. Sayangnya para manusia nih banyak menjadikan syaitan justru sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai sesuatu yang diyakini akan kekuatan yang dapat melindungi. Aghlab man yattakhidhu syaitan wali, dan ketahuilah kebanyakan orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya itu min ahlil Islam, dari golongan kaum muslimin, hum ahlul waswas, adalah para orang-orang yang was-wasan. Orang yang menjadikan syaitan sebagai wali adalah orang-orang yang was-wasan. Dia tahu itu bisikan syaitan, tapi dia masih ikutin. Dia tahu itu syaitan bikin dia ragu, tapi dia masih ngalah. Ya? Lidzalika yuti'unahu wa yastajibuna lah. Maka dari situ dapat kita lihat mereka mentaati bisikan syaitan. Ya, menyambut seruan syaitan. Yasiruna khalfah, mereka nurut untuk berjalan di belakang setan. Yulabbun kullama yakdhifuhu min syubuhat, mereka turuti setiap hal yang dilemparkan syaitan dari syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat di dalam hati mereka. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah ya, keselamatan. Li'ajli hadza ikhwati wa akhwani, al-waswas marad khatir. Maka dari sini, waswas adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya, jiddan. Wajib 'alal insan alla yarda bihadza. Wajib agar setiap individu tidak meridhoi kondisi tersebut, bihadzal marad, pada dirinya. Likaun hadzal marad muta'allaq bidinil insan. Dikarenakan penyakit ini juga bisa mengenai agama seseorang. Sawa fil masailil ilmiyah, baik di dalam perkara yang sifatnya ilmiah. Ilmiah ini akidah, keyakinan maksudnya. Ya. Au fil masailil amaliyah, atau di dalam perkara-perkara yang sifatnya praktis. Sawaun fil usul au fil furu', baik di dalam perkara-perkara yang sifatnya mendasar, usul, atau di dalam perkara-perkara yang sifatnya furu'. Sawa fil i'tiqad awil amaliyat, baik di dalam perkara-perkara yang sifatnya akidah ataupun perkara-perkara yang sifatnya praktis. Fal wajib 'alal insan an yantafid 'ala nafsihi wa dzatihi wa ay yarfud hadhil wiswasa. Sekali lagi yang wajib ke atas setiap manusia agar dia bangkit, ya. Dan agar dia menepis seluruh bentuk was-was yang datang padanya. Dzalika bittiba' turuq asy-syar'iyyah, yaitu dengan cara mengikuti solusi-solusi syar'i wal maslak al-mar'iyyah fi qadhiyyat ilaj al-waswasah, dan solusi-solusi yang positif untuk mengobati penyakit was-was ini.
Wa idza ma ji'na ila ahwal muwaswas, apabila kita lihat fenomena orang-orang yang terkena waswas demikian, ya, kita dapat kita lihat waswas demikian terjadi pada sebagian manusia. Ya. Sebagian manusia mungkin terjadi waswasnya di sisi akidahnya. Ya. Atau di sisi praktiknya. Yakni di sisi amalannya. Misal di sisi akidah. Nah, baru di sini Syekh menyebutkan fenomena-fenomena yang terjadi nih, waswas nih, ya. Yani waswas ini bukan cuma sebuah pengetahuan yang kita tahu dan kemudian kita ngerasa selamat darinya. Jangan, awas. Di mana waswas ini bisa mengenai bagian agama manusia atau kehidupan manusia. Ini bukan hanya cuma penyakit yang berkaitan dengan kehidupan, bahkan ngerusak agamanya. Nanti banyak contoh-contoh kasus dibawakan oleh Syekh Hafizahullah, ya. Misalnya seseorang bertanya, mulai mempertanyakan di dalam hatinya, hadir pertanyaan itu. Man khalaqallah, siapa yang nyiptain Allah? Itu waswas, itu bentuk waswas. Waswas itu bukan cuma keluar rumah ente, nyampe jalan, aduh udah dikunci apa belum? Awas, enggak, itu cetek. Ada ajtak, paling cetek. Jangan kira waswas ini cuma aduh kompor udah dimatiin belum? Jangan di situ, awas. Bisa sampai ke tauhid. Aduh ntar gimana ya keluargaku, anakku, nanti gimana? Aduh penghasilan perusahaanku bulan depan gimana ya? Nah, jangan kira itu cetek loh. Bisa sampai ente ngalah terus di situ, bisa sampai level beneran gak sih ini Allah yang nyiptain? Terus Allah yang nyiptain siapa dong? Nah, ngalah sih lo. Karena ngalah dari hal yang sepele semakin dominan. Setan membisikkan seseorang dan berkata, man khalaqallah, terus siapa yang nyiptain Allah? Hal hunak jannah, beneran ada sorga, ntar abis mati ini emang beneran ada sorga, ada neraka. Tuh. Ya, syai' min hadzal qabil, yakni kasus-kasus yang serupa demikian. Demikian padahal Nabi sendiri udah mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanad yang sahih darinya, Nabi SAW berkata, ya'ti syaitan ahadakum, syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, wa yaqul, dan dia akan berbisik, hadza khalaqallah, hadza khalqullah, faman khalaqallah. Ini kan semua nih, yakni universe yang aku lihat ini adalah makhluk-makhluknya Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Oke? Nah, Allah sendiri siapa dong yang nyiptain? No. Dapat gak? Akan mulai membisikkan hal tersebut. Fa idza wajad ahadukum dzalik falyasta'idz billah. Apabila salah seorang di antara kalian mulai mendapati hal itu di dalam hatinya, ini bukan di situ doang ya. Beneran Allah punya tangan, beneran Allah punya kaki, beneran Allah beristiwa. Tuh, mulai ke sifat-sifat Allah tuh. Hah? Iya kan? Maka apabila salah seorang di antara kalian mendapati hal tersebut, maka agar dia segera beristi'adzah wal yantahi, dan agar segera dia buang pikirannya jauh-jauh. Ya, batasi langsung, lawan. Jangan ngalah dan ngalir di situ. Ya. Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian Nabi juga berkata kepada Abu Hurairah, kaifa bika ya Abu Hurairah? Bagaimana nanti apabila kau alami ini Abu Hurairah? Ya, ini begini. Ternyata qaumun yas'alunak man khalaqa kadza man khalaqa kadza, apabila datang kepadamu kaum yang bertanya-tanya padamu, terus siapa yang menciptakan ini? Ini kan dari sini. Terus ininya siapa yang nyiptain? Ini kan dari sini. Nah, ini siapa yang nyiptain? Apabila mulai datang pada kau orang-orang demikian, wahai Abu Hurairah, nanti gimana? Gitu. Sampai mereka bertanya, terus Allah siapa yang menciptakan? Gitu kan? Iya kan? Faja' nafar fil bener aja Abu Hurairah mengalami. Datang seseorang di masjid kepada Abu Hurairah. Oke? Dan kemudian mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Kemudian mereka berkata, terus siapa dong yang menciptakan Allah? Berarti yang dibilangin Nabi dulu kepada Abu Hurairah benar. Iya gak? Bagaimana? Abu Hurairah menyikapinya gimana? Hasabahum Abu Hurairah. Disambit sama Abu Hurairah. No. Ya. Disambit sama Abu Hurairah bil hasa, dengan kerikil. Wa taradahum minal masjid. Abu Hurairah usir dari masjid.
Dan Abu Hurairah berkata, sadaqa Khalili sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar emang Khalil kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walidzalika katsir minan nas al-waswasah 'indahu fi janib al-'aqidah tumathil mushkilah kabirah qadhiyyah kubra. Ya. Banyak kita dapati di antara manusia, waswasnya terjadi justru di bagian akidahnya, dan itu jadi masalah besar baginya. Wal waqi' anna nas amam hadhihi al-waswasah ala darbain. Nah, dan kemudian yang kita lihat, para manusia di hadapan waswas demikian, bisikan-bisikan demikian ini yang akhirnya seringkali dibungkus dengan nama ilmu pengetahuan dan filsafat. Loh, makanya filsafat diharamin itu tuh. Ayam dulu apa telur? Telur. Lah, telur kan dari ayam. Nah, ayam kan dari telur. Nah, telur kan dari ayam. Tuh. Itu namanya infinite regress. Nanti Anda jelasin kaidahnya. Oke? Tasalsul. Tasalsul nih rantai yang nggak putus. Oke? Muter. Oke? Infinite regress. Bahasa infinite regress. Sesuatu kalau udah sampai poin itu berarti itu batil. Putusin langsung. Nanti Anda jelaskan. Itu ada di mantik, ada di filsafat itu. Ya? Manusia menghadapi was-was ini menjadi dua tipe manusia. Ya. Satu tipe manusia yarfud hadzal waswas. Mereka langsung menepis was-was demikian. Wa yanza'ij minhu, bahkan mereka enggak betah ketika mulai merasakan hal tersebut, seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengabarkan kepada Nabi apa yang mereka temukan di dalam hati mereka, yakni these questions, pertanyaan-pertanyaan atau bayangan-bayangan yang kagak-kagak nih. Oke? Imajinasi-imajinasi yang enggak, yang bertentangan dengan dogma yang datang dari Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sa'alahum an dzalik. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, wallah inna ahadana la yata'azam هذا الأمر ويتمنى لو ترد من جبل يعني يسقط من جبل على ألا يفكر في هذا الأمر." Ya Rasulullah, kita ini ngalamin pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh di hati kita. Oke? Bahkan di antara kita sampai yang saking keselnya mereka memikirkan itu, ada yang sampai berharap bahwasanya mendingan mereka lompat dari tebing menuju jurang daripada memikirin hal tersebut. Yani hal tersebut hal yang sangat buruk dan mereka nggak mau pikirkan benar-benar. Tapi ada di dalam hati mereka gitu. Terus datang di dalam hati mereka. Faqal, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, wajadtum dzalik? Oh, kalian juga merasakan itu? No. Hah? Kalian merasakan hal tersebut? Qalu, mereka berkata, na'am, iya ya Rasulullah. Kita dapati hal tersebut. Qal dzak sarihul iman. Itu hakikatnya adalah bukti konkret keimanan. No. Ketika kita menepisnya dan kita sangat membenci hal tersebut, no, itu bukti konkret kadar keimanan pada dirimu. No, dapat gak? Hah? Ketika ngalah dan oh iya ya. Terus gimana ya? Nah, itu rusak udah imannya berarti. Jebol, udah benteng ya. Tapi dia masih ngelawan dan benar-benar membenci hal tersebut. Itu bukti konkret keimanan. Sarihul iman. Ya. Di lafaz lain, Nabi berkata, hada mahdul iman. Tuh, itu bentuk murninya keimanan. Ya. Alhamdulillah alladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang menepis tipu daya syaitan tersebut hanya sebagai sesuatu yang sifatnya was-was saja di hati yang kita tepis. Alhamdulillah. Bukan sesuatu yang akhirnya ngalir pada kita dan kita ikutin. Ya. فهذا الدفع وعدم القبول هذا كله دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين. Perlawanan ini. Dan tidak mau nerima demikian. Itu adalah dalil akan tulusnya keimanan dan tulusnya keyakinan yang ada pada diri seorang hamba. Coba ente tanyain pada diri ente. Waktu datang waswas ente ngalir apa ente tepis? Dengan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walidzalik karahiyat hadzal amr wa 'adam qabuluhu wa 'adam al-istirsal ma'ahu wal itminan lahu dalilun 'ala quwwatil iman. Tuh, ketika seseorang mendapati dirinya membenci
ide-ide tersebut yang dibisikkan syaitan pada dirinya, keraguan-keraguan tersebut yang dibisikkan syaitan pada dirinya, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut yang dibisikkan syaitan pada dirinya, dan gak mau dia menerima itu, dan gak mau dia ngalir bersama bisikan dan ayunan syaitan di situ, gak betah dia di situ, itu dalil menunjukkan kekuatan iman yang ada pada dirinya. Fal iman yadfa' hadza syai', maka iman yang menepis hal ini. Sabda Nabi SAW, makanya demikian, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menepis godaan syaitan tersebut hanya menjadi sebuah bisikan yang tak berarti. Ya. Lamma qala hadza sarihul iman laisa huwal waswasah wa innama ad-daf' wal karahiyah. Tuh, awas. Yang dimaksud Nabi itu bukti konkret keimanannya itu bukan keberadaan was-was di dalam diri seseorang, ya, bukan itu yang jadi bukti konkret keimanannya, bukan. Tapi yang jadi bukti konkret kekuatan iman yang ada pada diri seseorang adalah ketika dia menegaskan bahwa dia nggak betah, dia nggak sudi mikirin itu, dia kesel, dia muak, dia nggak mau mikirin itu sama sekali, dan dia menepisnya. Nah, itu yang jadi bukti konkret keimanan yang ada pada diri seseorang. Ya, kalau itu ada pada diri kita, alhamdulillah. Kalau belum ada, maka bina, mulai bangun, pupuk, ya, lawan was-was itu, ya. Nah, adapun tipe manusia yang kedua di hadapan was-was ini, itu tipe pertama tadi, seperti para sahabat radhiyallahu anhum, contoh patokan keimanan dan amal soleh. Mereka menepis dan melawan was-was tersebut. Ya, OCD jal, obsessive compulsive disorder. Ya. Tipe yang kedua adalah man yatma'innu lidzalik wa yastarsil ma'ah. Tipe orang-orang yang justru malah betah ngikutin bisikan setan begitu tuh. Malah dia ikutin, ngalir bersamanya, ya tatabba' tafasilah, malah dia terus ikutin bagaimana detailnya. Fahadha halak ma'ula muhala. Nah, orang demikian cilaka udah. Ya? La muhalah, udah pasti cilaka udah. Lidzalika tajidun minan nas wal iyad billah. Maka dapat kau temukan di antara para manusia wal iyad billah. Sampai titik yu'lin riddatah, dia terang-terangan mengumumkan murtadnya. No, dan pede lagi. Ya. Wanhirafah, atau terang-terangan mengumumkan penyimpangannya. Watarkah li arkanil Islam, atau terang-terangan mengumumkan bahwa dia meninggalkan salah satu bentuk rukun Islam. Mengapa sampai titik sejauh itu? Li'annahu huwat ma'an li hadza syai'. Dikarenakan dia betah dengan bisikan-bisikan ide-ide yang setan bisikan pada dirinya tuh. Wastarsal ma'ah, dan dia ngalir ngikutin. Waradhiya bihi, dia meridhoinya. Lidzalika yaqa', dari situ dia kejeblos. Nas'alullaha al-afiyah fi hibal asyayatin. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari jerat tipu daya syaitan. Tsumma ba'da dzalik asy-syaitan yatakhalla anhu, dan ketahuilah kalau syaitan udah berhasil membawa dan menjerat anak Adam demikian, ujungnya syaitan itu akan berlepas diri darinya. Enggak belain dan menolongnya. Allah mengisahkan tentang hal tersebut. Syaitan berkata, "Wa ma kana li 'alaikum min sultan." Syaitan berkata, "Aku kan enggak berkuasa ke atas kalian. Aku enggak bisa kok memaksa kalian." Yani setelah dibujuk-bujuk sama syaitan, kena orang ngikutin syaitan, dan kemudian akhirnya cilaka, dihisab, kelar hisab akhirnya cilaka, syaitan berlepas diri. Itu masalah lu sendiri, gue kan gak bisa maksa lu, gue cuma bisikin lu doang kok. Tuh, khozul artinya suka bikin kecelek, suka bikin suwe. Ya, khozul. Allah berfirman, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Syaitan pun berkata setelah kelar dihisab nih orang. Udah kelar nih hisab. Hisab nanti. Hisabnya udah kelar di sidang. Udah divonis nih. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Kan Allah menjanjikan kepada kalian, dan janji-janji Allah hak. Aku pun memberi janji-janji pada kalian, tapi aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan toh aku enggak memiliki kuasa untuk memaksamu kok. Kata syaitan gitu tuh. Illa an da'autukum, aku cuma nyeru kalian doang, ngajak kalian doang.
Fastajabtum li, suruh siapa kalian ngikutin dan menjawab seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kalian cela-cela aku, cela aja diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Sungguh hari ini aku takkan dapat menyelamatkan kalian, demikian pun kalian takkan dapat menyelamatkanku. Ya, inni kafartu bima asyraktumun min qabl. Sesungguhnya aku sendiri kafir kepada sesuatu yang kau jadikan aku, persekutukan aku dengannya. Yani para manusia ini menyembah syaitan. Oke? Aku sendiri kafir, aku sendiri nggak percaya bahwa aku adalah Tuhan yang layak disembah. Hakikatnya begitu, lihat tuh. Aku sendiri kafir kepada apa yang kalian persekutukan aku dengan. Ya? Min qabl inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, mereka kelak akan mendapatkan azab yang pedih. Itu surat Ibrahim, ya. Sampai ayat 22. Maksud syaitan, makan li alaikum sultan, aku tidak memiliki sultan, kuasa atas kalian. Maksudnya sultanul hujjah. Tuh. Aku enggak, sultanul hujjah wal burhan. Ya. Yang dibilang kuasa di sini selalu hujjah dan burhan. Hujjah, yakni keterangan yang nyata. Burhan, keterangan yang nyata. Lianna syaitan kaidahu dhaif, karena syaitan hakikatnya tipu dayanya ini lemah. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lidzalik al-waswasa fil masailil ilmiyah fi masailil i'tiqad hiya zahirah sihhiyah fil waqi' al-amr. Maka dari situ hakikatnya, oke? Was-was yang sifatnya di dalam perkara-perkara ilmiah atau perkara-perkara akidah, oke? Itu jelas, zahir. Karena hakikatnya syaitan ini nggak memiliki kuasa pada manusia dalam hal tersebut. Ya. Idza kanat min ad-darbil awal fa inna syaitan yanzaij inzi'ajan syadidan hinama yaqwa al-iman. Apabila seseorang, dari tipe pertama tadi, yakni orang-orang yang kuat keimanan yang menghadapi was-was tersebut, mereka memiliki benteng keimanan yang kuat, maka syaitan yanzaij, syaitan akan jengkel, inzi'ajan syadidan. Tuh, jengkel bener setan. Syaitan yanzaij inzi'ajan syadidan hinama yaqwa al-iman. Syaitan menghadapi type orang yang pertama seperti para sahabat dan orang-orang yang memiliki kekuatan dan benteng keimanan yang kuat. Itu syaitan ngadepin yang gitu, jengkel bener luar biasa. Limada? Kenapa ya? Lianna syaitan karena syaitan, kenapa? Karena syaitan telah berjanji sebagaimana kita ceritakan sebelumnya. La ughwiyannahum ajmain. Sungguh aku akan menyimpangkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali para hamba-hambamu yang memang kau jadikan ikhlas. Tuh. Maka awas nih poin inti. Ikhlas itu di antara poin besar, nilai besar keimanan yang menjadi benteng dari was-was. Ikhlas. Ya? Dan ikhlas ini dasar agama karena kaitannya dengan tauhid. Ikhlas. Awas. Ya? Fakullama qawiyal iman wazdada al-yaqin. Orang yang sering kali sengaja mengikuti dan mengejar perhatian, komen makhluk dan lain-lain, ini makin hilang keikhlasan pada mereka, makin besar kebuka pintu syaitan untuk ngewas-wasin mereka. Tuh, dibikin mereka pede dan yakin di atas kebatilannya. Oke? Kenapa? Karena terjauhkan dari nilai keikhlasan. Ya. Semakin kuat keimanan seseorang, wazdadal yakin, semakin bertambah keyakinan seseorang, ja'a syaitan muhawilan ayyaruddal insana hadzal iman. Syaitan akan terus berusaha untuk memalingkannya dari keimanan tersebut min khilal hadzal waswas, dari jalur waswas ini. Oke? Dibisikkan padanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa permulaan itu, terus gimana dong permulaannya, gitu kan? Tsumma yufajji'hu bihadza su'al wa yufajjiruhu wa yaqul man khalaqallah. Terus sampai ujung-ujungnya syaitan membisikkan terus, Allah siapa yang menciptakan dong? Gitu.
Famadza qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? A'tana khutuwat sallallahu alaihi wasallam nattabi'ha amam hadzal waswas. Nabi memberikan langkah-langkahnya untuk menghadapi waswas demikian. Ya. Begini, di filsafat sama di mantik nih ya. Bahkan di filsafat. Makanya batilnya filsafat tuh kalau orang nggak diiringin sama akidah, kena. Makanya emang lebih selamat kaum yang mengharamkan filsafat totalisi. Lebih selamat memang. Oke? Nggak ini. Kalaupun, apa namanya, karena bisa kejebak di dalam permainan syaitan masuknya di situ. Bungkusnya seolah-olah science. Oke? Perkembangan, peradaban, dan lain-lain. Oke? Nah, di antara jebakan-jebakan syaitan di filsafat itu, infinite regress itu. Apa? Infinite nih tasalsul. Infinite nih nggak putus-putus. Oke? Yang menciptakan alam semesta. Alam semesta ini dari apa? Dari apa? Dari apa? Dari apa? Terus semuanya dari Allah bersumber. Terus Allah siapa yang nyiptain loh? Gitu. Oke? Maka akan terus sampai kepada pertanyaan demikian. Nah, di filsafat atau di mantik, sesuatu yang membawa kepada infinite regress yang udah muter-muter begitu, nggak habis-habis, maka itu adalah batil. Oke? Ketika itu terjadi pada pikiran manusia, maka ketahui hal itu batil. Bahwa rantai tersebut mesti diputus dan mesti disepakati ada satu zat awal yang mengawali semuanya dan jangan pertanyakan siapa yang menciptakannya, adakah yang sebelumnya. Enggak. Makanya dogma Nabi SAW, dogma wahyu itu huwal awwalu wal akhir, al-zahiru wal batin. Tuh. Al-awwal yakni laisa qablahu syai'. Dia adalah zat yang al-awwal. Tuh. Tidak ada zat lain sebelumnya. Udah, dogmatif. Udah. Jadi keputus tuh rantai pertanyaan itu keputus. Karena ketika seseorang menjawab, Allah diciptakan oleh ini. Nah, ini juga siapa lagi yang menciptakan terus? Nggak habis-habis. Itu infinite regress. Oke? Tasalsul. Itu mesti diputus semua kayak, ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Ayam. Ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Ayam. Nggak putus-putus kan? Putus semua. Jangan tanya ayam telur dari mana. Mana duluan segala ini tuh. Ada ayam dan ada telur barengan. Katakan. Lah dari mana itu Ustaz? Taunya itu jawaban. Lah Allah bilang wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semua hal. Tuh. Berarti termasuk Allah ajarkan kepada Adam, wahai Adam, hadza ayam. Wahai Adam, hadza telur. Kejawab enggak tuh filsafat? Oke? Sesuatu kalau udah bawa tasalsul di filsafat di mantik, oke? Pemikiran-pemikiran filosofis ketika membawa kepada tasalsul, membawa kepada infinite regress, oke? Maka ini batil, putusin. Mesti ada satu, udah permulaan. Baik, ya? Nah, Nabi mengajarkan bagi kita langkah-langkahnya di hadapan was-was demikian. Yang pertama, agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Yakni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan. Ya. Atau, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Kemudian yang kedua, ayyantahi la budda minal intiha. Agar dia hentikan. Yakni, agar dia buang fikirannya. Agar dia hentikan, ya ini dia buang, jangan terus ngalir di situ. Ya. Wa ma'nal intiha antan sarif anil istirsal. Makna agar kau berintiha, finish. Intiha yakni finish it, gitu. Oke? Maksudnya adalah berpalinglah kau dari mengalir bersamanya ma'ahadzal waswas, bersama waswas tersebut. Ya. Dzalika bisyaghl dini au dunyawi, yaitu dengan cara apa? Dengan cari kesibukan. Baik kesibukan yang sifatnya dini, agama, atau kesibukan yang sifatnya duniawi. Tuh, berpaling dari itu, sebut nama Allah banyak-banyak, zikir, wirid, belajar kayak. Wah, coba fokuskan pada hal lain pikiran kita sehingga nggak sempat mikirin hal tersebut. Iya kan? Atau sholat, atau keluar rumah, atau temui anak, istri, lingkungan sosial untuk menghindari dari was-was tersebut.
Atau datang pikiran begitu, ente squat jam, push up, apapun itu yang menyibukkanmu, squat jam deh, ya nggak, push up, ya nggak? Tuh, dengan kesibukan apapun, baik kesibukan yang sifatnya dini, agama, ataupun kesibukan yang sifatnya duniawi. Imma an tansyagil bi qira'atil Quran, entah kau menyibukkan dirimu dengan membaca Quran atau membaca hadis-hadis, ya, membaca buku-buku sunnah misalnya, atau membaca sirah, atau menghadiri majelis ilmu, atau durus majalis zikr, atau menghadiri majelis-majelis zikir, majelis ilmu, ya. Au umur dunyawiyah, atau menyibukkan diri dengan perkara-perkara duniawi yang menyibuk tansyagil nafsaka biha, yang kau sibukkan dirimu dengannya. Fa innaha sarif minas sawarif anil mudhi fi hadzal tariq al khatir. Itu adalah hal yang diantara hal yang efektif memalingkanmu untuk terus mengalir di jalur yang berbahaya tersebut. Walil asaf asyadid, aghlab an-nas la yasta'miluna hadhi. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak menggunakan cara ini, ya, cara-cara yang syar'i demikian, ya. Malah justru mereka mengalir bersama was-wasnya. Al-amrul akhar ma ja' fil athar an Ibnu Abbas. Juga hal lain, sebagaimana datang di dalam riwayat dari Ibnu Abbas dan dihasankan oleh sebagian ulama, anna rajulan syaka ilaihi qal yatamanna ahaduna law kan himamuh ala ay yufakkir fi hadzal amr, yani man khalaqa Allah faqal idza ja'ak hadza faqul huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Ini riwayat dikatakan ketika seseorang datang pikiran-pikiran buruk demikian yang bertentangan dengan akidah yang sahih tentunya, ya. Yang dogma yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pikiran-pikiran siapa yang menciptakan Allah, atau pikiran-pikiran apapun yang kau tahu itu bertentangan dengan akidah yang sahih, okay? Maka agar dia mengatakan huwal awwalu wal akhir, al-zahiru wal batin, ya. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Huwal awwal, dia alladzi laisa qablahu syai'. Dia adalah zat yang awal, yang paling pertama, tiada satu hal pun sebelumnya. Wal akhir alladzi laisa ba'dahu syai'. Dia adalah zat yang terakhir yang tak ada satu hal pun setelahnya, ya. Wal zahir alladzi laisa fawqahu syai'. Dia adalah zat yang paling di atas, paling tampak. Tak ada satu hal pun di atasnya. Wal batin, dan dia juga zat yang paling dalam, alladzi laisa dunahu syai', yang tak ada satu hal pun di bawahnya, ya. Hakadha yata'amal al-insan ma'a hadhil waswas. Maka demikianlah seseorang idealnya untuk menghadapi was-was, ya. Juga cara lain, agar seseorang melihat ayatullah al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, dan ayat-ayat Allah yang syar'iyah, ya. Ayat-ayat syar'iyah, yakni baca Al-Quran. Allati tudif ilaihi idhafat imaniyah azimah, yang dimana kegiatan demikian akan menambah kadar keimanannya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengarahkan para makhluknya untuk yatafakkaru, untuk bertafakkur, melihat alam semesta ini. Allah berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Lihatlah oleh kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insan mimma khuliq." Agar para manusia lihat dari apa dia diciptakan. Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di dalam diri kalian sendiri, yakni terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian dapat menangkapnya? Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran bagi para orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah, menyebut Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun ketika mereka celentang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa memikirkan, berfikir tentang penciptaan seluruh langit dan bumi. Rabbana, mereka berkata, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Sungguh tidaklah kau ciptakan ini semua dengan batil. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzabannar. Jauhkanlah kami, jagalah kami dari api neraka. Allah berfirman,
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ard kaifa sutihat. Ayat ajibah kauniyah mathilah amamana. Sungguh banyak ayat-ayat yang mengagumkan, ya, ayat-ayat yang menggambarkan tentang keagungan alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan terlihat di hadapan mata kita, tusyiruna yang menunjukkan kita, membimbing kita ila azamatil khalq, kepada betapa agungnya Al-Khaliq, Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Wa anna hadza tasalsul, dan bahwasanya semua tasalsul ini, apa tadi tasalsul? Infinite regress. Tasalsul, pertanyaan-pertanyaan yang enggak habis-habis itu, oke? Okay? Alladzi yuwaswis bihi syaitan, yang merupakan bisikan dari para syaitan, jawabuhu sahal, jawabannya gampang. Bi anna hadzal khalq la budda lahu min ibtida. Jawabannya adalah bahwa kalau gitu seluruh penciptaan ini harus ada sebuah permulaan. Tuh, benar gak? Diputus. No. Hah? Benar gak Anda bilang tadi? Wa hadzal ibtida la budda ay yakuna min khaliq, dan seluruh permulaan ini harus ada satu pencipta. Wala budda lahu minan intiha, dan seluruh keberadaan ini harus ada habisnya, harus ada akhirnya nanti. Wa hadzal intiha yakunu ilal khaliq, dan seluruh habisnya nanti ini, akhirnya ini semua juga harus sesuai dengan sebagaimana si pencipta menciptakannya. Hadhihi mas'alah badahiyah tudrik bimuqaddimat al-uqul. Ini hakikatnya masalah yang cetek, yang dapat ditangkap dengan akal-akal simpel. Ya? Qabla awakhiri, bukan dengan akal-akal yang mesti dalam dan tinggi, enggak begitu ah. Ya? Li'annaka al-an law sa'alta man khalaqallah la dakhalta fi amaliyat tasalsul. Karena apabila kau mulai mempertanyakan pada dirimu siapa yang menciptakan Allah, kau akan mulai masuk ke dalam tasalsul, pertanyaan yang enggak habis-habis tadi. La tantahi abadan, yang kagak ada habisnya selamanya. Kau memberikan jawaban, kalau gitu Allah diciptakan oleh ini. Ah, ini siapa yang menciptakan? Ntar ini siapa yang menciptakan? Ntar ini siapa yang menciptakan? Masuk ke tasalsul nanti. Nggak ada habisnya itu. Ya? Sekali lagi, ketika pikiran-pikiran filosofis, akli, mantik, masuk ke tasalsul, okay? Hal pertama yang harus kita sadari apa? Itu waswasnya syaitan. Okay? Yang kedua, itu batil. Putusin rantai ini, dan kemudian datangkan dogma. Harus ada sebuah permulaan berarti, yang berkuasa mengatur segalanya. Menciptakan dan mengatur segalanya. Dah, keputus itu semua. Ya. Walidzalika qala Allah Jalla wa Ala, dzalika bi anna Allah huwal haq. Dari situlah Allah berfirman, demikianlah dikarenakan Allah lah yang hak, wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya hal-hal lain yang diseru manusia selain Allah itu adalah yang batil. Allah berfirman, huwal awwal wal akhir adh-dhahir al-batin, ya. Allah adalah zat yang paling awal, Allah zat yang paling akhir, Allah zat yang paling atas, dan Allah juga zat yang paling dalam. Jalla wa Rabbuna ta'ala wa taqaddas. Ya. Nah, solusi yang sangat efektif ini yaitu apa? Dengan beristi'adzah, dengan memohon perlindungan kepada syaitanir rajim. Oke? Dan memohon perlindungan dari tawahum syinih wa waswasati, dari menggambarkan atau membayangkan nilai-nilai yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang dibisikkan oleh syaitan. Kemudian juga dengan cara apa? Intiha tadi, hentikan itu semua. Palingkan pikiranmu, jangan ngalir bersama bisikan syaitan. Ya? Tadi telah kita katakan. Dan juga dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim, ya, terutama ayat-ayat atau surat-surat tertentu, di antaranya muawwidzat. Muawwidzat artinya apa? Muawwidz itu artinya tameng. Muawwidz artinya tameng. Muawwidzat ini kulhu, ulaudzu. Ya kan? Di situ kita semua minta perlindungan. Membaca Quranul Karim dengan muawwidzat, qawafil al-akhirah, fa inna fiha ismah biiznillah. Di dalam surat-surat tersebut atau ayat-ayat tersebut terdapat perlindungan besar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kemudian perkara lain apabila aku hendak sebutkan insyaallah untuk menjadi terapi mengobati, wiswasah ini secara umum,
Yaitu apa? Dengan cara menuntut ilmu syar'i itu. Seseorang yang semakin berilmu di dalam syariat, maka semakin tertutup pintu was-was baginya. Walidzalika laisa hunak asyad 'ala syaitan minal ulama. Terbukti bahwasanya ternyata tidak ada yang lebih berat bagi para syaitan kecuali para ulama, ya. Nah, jadi pembahasan berikutnya ikhwati rahimakumullah nanti akan kita bahas ternyata di dalam kaidah-kaidah fikih apabila seseorang memahami dengan baik, itu akan tertutup benar-benar pintu was-was, baik di dalam ibadah ataupun di dalam kehidupan dunia. Baik di dalam ibadah ataupun di dalam kehidupan dunia dengan memahami kaidah-kaidah fikih dengan baik, dengan memahami usul-usul syariat ini dengan baik. Ya. Ini yang akan dibahas oleh Syekh berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sekarang udah jam 12 lewat, kita dirikan salat malam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya lusa berarti ya, aneh ya, jadwal aneh ya. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.